Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Suswanto Joni Pernawan, Kepala SMK Negeri 1 Bati Alit Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan best practice saya dalam mengelola sekolah melalui IKITA Laras. Wujudkan kepemimpinan berjiwa wirausaha untuk layanan pembelajaran berkelanjutan di SMK Negeri 1 Bati Alit. Bulan Januari tahun 2022 menjadi tahun pertama kali saya menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bati Alit. Sebagai kepala sekolah, langkah pertama yang saya lakukan adalah memotret kondisi keseluruhan dari sekolahan ini. Nah, dalam memotret kondisi sekolahan ini, saya menggunakan dua sumber data. Yang pertama adalah observasi langsung, yang kedua adalah berdasarkan data rapor pendidikan. Hasil temuan selama saya memotret kondisi sekolah, diantaranya adalah masih banyaknya Bapak Ibu guru yang mengajar belum berbasis peserta didik. Mengajarnya masih menonton di dalam kelas, hanya mencatat di papan tulis, kemudian peserta didik mendengarkan dan mencatatnya. Kondisi faktual ini selaras dengan hasil data yang ada di rapor pendidikan. Data di rapor pendidikan menunjukkan bahwa literasi dasar peserta didik dan kualitas pembelajaran berada pada warna kuning dan level 1. Artinya adalah masih rendah dan perlu pembenahan. Nah, situasi tersebut menjadi tantangan saya sebagai kepala sekolah. IKITA Laras menjadi alternatif jawaban untuk tantangan tersebut. IKITA Laras adalah akronim dari inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Berisi 7 inovasi pemanfaatan digitalisasi dan kolaborasi di SMK Negeri 1 Bati Alit. 7 inovasi tersebut adalah: pertama, pembelajaran kolaboratif berbasis project dan teaching factory. Beberapa mata pelajaran berkolaborasi mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, hingga asesmennya. Mapel kejuruan bisa berkolaborasi dengan matematika, mapel bahasa, IPAS, TIK. Pembelajaran kolaborasi ini menguatkan pembelajaran yang menggunakan strategi teaching factory. Bapak dan Ibu guru mapel non-kejuruan dapat menyesuaikan dengan proyek yang dikembangkan mapel kejuruan. Pembelajarannya bisa dilaksanakan di lahan atau di bengkel, dan bila diperlukan bisa juga di kelas. Tentu saja jadwalnya perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi pembelajaran blok kolaborasi dan blok non-kolaborasi. Materi yang dipelajari peserta didik menjadi faktual dan bermakna untuk mempersiapkan kompetensi yang harus dikuasainya. Inovasi kedua adalah 5 codes, akronim dari literasi dan marketing berbasis barcode. Contoh praktik inovasinya adalah sebagai berikut. Guru TIK memberikan materi tentang pembuatan barcode, membuat materi di web, cara link materi di web, sementara guru produktif menyampaikan materi tentang jenis-jenis anggrek dan cara perawatannya. Bahasa Indonesia memberikan materi tentang pembuatan tulisan yang baik dan benar di web, bahasa tulis formal, bahasa tulis untuk marketing, sementara guru bahasa Inggris dapat mengimplementasikan bahasa lisan tentang cara perawatan anggrek atau mentranslate materi yang ada di web. Semua terintegrasi dan dapat diakses melalui scan barcode. Dalam membuat materi yang harus ditulis di web, peserta didik perlu berliterasi. Peserta didik lainnya bisa membaca melalui scan barcode tersebut. Bagi kepentingan marketing produk Teva, scan barcode menjadi wahana promosi berkelanjutan. Karena setiap yang melihat produk hasil Teva akan mudah mendapatkan informasi melalui scan barcode tersebut. Dan bagi para konsumen akan selalu mendapatkan info terkini terkait produk tersebut, karena informasi di web akan dapat dengan mudah ditambahkan informasi perkembangan produk terkini. Inovasi ketiga adalah kolaborasi Sedutima, merupakan akronim dari sekolah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Praktek inovasinya adalah kolaborasi antara SMK, perusahaan FIF, dan kelompok tani masyarakat Desa Mosari Jepara. Sampai sekarang, kolaborasi ini masih berlangsung. Pihak FIF mengeluarkan dana untuk penghijauan dengan memesan 500 bibit alpukat dari SMK Negeri 1 Bati Alit. Selanjutnya, kelompok tani mempersiapkan lahan dan tenaga untuk merawat bibit alpukat tersebut. Penanaman dan pemeliharaan dilaksanakan bersama-sama antara peserta didik dan kelompok tani. Nah, sekolah menjadi punya lahan praktek tanpa harus membeli tanah. Dan pupuk kompos sebagai produk Teva yang dikembangkan sekolah dapat dimanfaatkan terus dalam proses perawatannya. Inovasi yang keempat adalah Surini, akronim dari Sukses Story Alumni, memanfaatkan alumni yang sukses bekerja dan berwirausaha menjadi guru tamu. Keuntungannya menggunakan alumni adalah biaya murah dan informasi serta materinya langsung dari mereka sebagai pelaku langsung yang ekspor dan sukses di studi tersebut. Inovasi kelima adalah Lagis dan Esatzer,
LAGIS adalah layanan digitalisasi dan E-Satset adalah Electronic Smart Attend SMK Negeri 1 Bati Alit. Beberapa layanan digitalisasi diantaranya adalah untuk administrasi mengajar guru, presensi peserta didik, jurnal mengajar guru, jurnal kelas yang divalidasi langsung oleh peserta didik melalui aplikasi Singajar. Sementara E-Satset adalah sebuah kartu pengganti kartu OSIS yang digunakan untuk presensi kedatangan dan kepulangan peserta didik. Melalui LAGIS dan E-Satset ini, administrasi pembelajaran menjadi lebih mudah karena menggunakan Android dan datanya dapat diakses untuk kepentingan lainnya, misalnya kegiatan parenting K5E. Sedangkan inovasi keenam adalah parenting K5E, akronim dari parenting kolaborasi 5 elemen, yaitu ketua jurusan, guru BK, wali kelas, orang tua, dan peserta didik. Kolaborasi yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali membahas tentang perkembangan peserta didik. Bakat dan minat peserta didik dapat dimaksimalkan dan indikasi kenakalan anak dapat ditangani sedini mungkin. Inovasi terakhir yaitu yang ketujuh adalah komunitas belajar atau Kombel Melek Satelit. Adalah wahana bagi guru di SMK Negeri 1 Bati Alit untuk mengembangkan kompetensi dan kinerjanya, baik dilaksanakan melalui diskusi-diskusi di sekolah maupun melalui daring yang terintegrasi dengan PMM. Demikian program inovasi yang sudah kami implementasikan di SMK Negeri 1 Bati Alit. Refleksi dari program I-Kita Laras ini gambar dalam testimoni dari beberapa pihak sebagai berikut. Oke, dari pertama saya sudah melihat sekolah ini adalah sekolah yang ingin berkembang ya, sekolah yang benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sini, baik guru, siswa, lingkungan, sarpra semuanya untuk menuju ke kemajuan. Kemarin sudah ditetapkan sebagai SMKPK. Dan sekarang ada program magang, saya lihat ada program tentang lingkungan adiwiyata, ada juga tentang kegiatan-kegiatan berteknologi digital seperti smart presensi tadi. Ini membuat sekolah ini nanti menjadi sekolah yang selalu berkembang dan maju. Dengan adanya pembelajaran kolaboratif ini, beberapa hal memang membuat saya lebih merasa beruntung ya. Jadi kita tidak hanya bekerja sendiri. Yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman produktif sehingga lebih ringan. Jadi ilmu yang kita terapkan ke anak-anak pun lebih maksimal karena tidak hanya teori pelajaran IPA saja, tapi betul-betul di sebuah tim teaching ya, kolaborasi dengan guru produktif bagaimana menghasilkan produk di bidang pertanian yang kualitasnya sama penjual bunga. Kalau di sini ini salah satu ide yang sangat kreatif dan sangat modern di era digitalisasi. Kita cukup perlu HP untuk menyiapkan dan kita akan mendapatkan semua informasi tentang tanaman apa yang akan kita dapatkan. Saya merasa sangat senang bersekolah di SMK Negeri 1 Bati Alit ini karena fasilitasnya lengkap, lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat dapat memberikan banyak manfaat. Saya sangat senang anak saya sekolah di SMK 1 Bati Alit karena ada program yang bagus, yaitu program parenting yang bisa memantau anak, kondisi anak itu nakal atau tidak. Dapat menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Bati Alit. Kerjasama ini telah memberikan kesempatan bagi siswa-siswi dan guru SMK Negeri 1 Bati Alit untuk mendapatkan pengalaman praktis di dunia industri melalui program magang guru prakerja siswa. Dampak positif dari I-Kita Laras secara keseluruhan juga dapat terlihat dari data rapot pendidikan yang semakin meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Faktor penting keberhasilan program ini adalah kekompakan dan kebersamaan seluruh warga sekolah dalam membangun mindset yang sama, berjalan dengan frekuensi yang irama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang sama, yaitu sekolah yang dicita-citakan seluruh warga SMK Negeri 1 Bati Alit. Demikian pemaparan tentang I-Kita Laras, wujudkan kepemimpinan berjiwa wirausaha untuk layanan pembelajaran berkelanjutan di SMK Negeri 1 Bati Alit. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, prestasi melejit luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK